Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan mengisahkan kisah sedih nenek miskin rawat 3 cucu yatim piatunya sendirian di Panyabungan. Miris, seorang perempuan lanjut usia terpaksa mengambil alih untuk merawat 3 cucunya yang yatim piatu. Nenek bernama Anna Nasution tinggal bersama dengan ketiga cucunya di rumah kecil yang tampak sederhana di lorong Berut, Kelurahan Logat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal. Nenek Anna menceritakan setelah kedua orang tua cucunya meninggal dunia, ia harus membanting tulang demi menghidupi 3 cucunya yang masih kecil. Menantu ibu dari anak-anak ini meninggal dunia 2 tahun yang lalu. 11 bulan setelah itu, anakku, ayah dari ketiga cucuku ini menyusul, kemudian menghadap Sang Ilahi. Bertani hanya itu yang bisa aku lakukan untuk membesarkan ketiga cucu seorang diri, ujar kepada awak media. Menjadi seorang petani di usia senja seperti nenek Anna tak banyak yang bisa ia lakukan. Miris, pendapatannya yang kecil membuat dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan makan serta kebutuhan perlengkapan sekolah ketiga cucunya. Bertani seusia saya, berapalah hasil yang bisa didapat? Makan dengan garam serta lauk ikan asin kecil cuma itu yang bisa aku berikan. Kalau pensil dan buku serta keperluan sekolah lainnya tak sepenuhnya bisa saya beli, imbuhnya. Cucunya yang tertua bernama Nasrul Nasution sudah lulus SD tahun ini. Adiknya Fatimah Sari kelas 3 SD. Sementara si bungsu Muhammad Rashid kelas 1 SD. Nenek Anna menyebutkan, ia tinggal serumah dengan cucunya sejak menantu atau ibu dari ketiga anak ini meninggal dunia tahun lalu. Lebih lanjut, Nenek Anna menceritakan almarhum ibu dan ketiga cucunya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan. Untuk bantuan uang tunai dalam kurun setahun ini 2 kali pencairan yang ia terima sebesar 400.000. Bantuan uang tunai PKH dalam kurun setahun yang sudah kami terima di 2 tahap pencarian ini sebesar 400.000 dari pendamping, sebutnya. Sementara bantuan pangan non-tunai BPNT yang belakangan dicarikan di kantor pos Panyabungan hingga hari ini belum sampai ke tangan mereka. Bantuan pangan non-tunai terbentuk sembako. Terakhir kami diarahkan untuk menjemput bantuan tersebut ke kantor pos Panyabungan. Cucuku sebagai pewaris utama yang terdaftar di kartu keluarga berangkat menjemputnya ke sana. Seharian menunggu di kantor pos, dapat kabar dari sana katanya bantuan sudah dialihkan ke kecamatan. Sementara ditanya di kecamatan tidak ada. Bantuan sembako tersebut entah kemana rimbanya. Artinya, hingga kini bantuan sembako itu belum ada kami terima sampai saat ini. Tutupnya. Kini sang nenek beserta ketiga cucunya yang menggemaskan ini harus rela bertahan hidup dengan makanan seadanya. Di rumah kecil sederhana berukuran 3 kali 5 meter berdindingkan kayu berlantai semen. Rumah kecil warisan almarhum orang tua mereka menjadi satu-satunya saksi bisu suka dan duka perjalanan hidup yang dilalui sang nenek dengan ketiga anak yatim piatu atau cucu tercintanya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.